Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Hapsari Lelanis, NPM 57. Saya akan menjelaskan tentang bioprospeksi, yaitu jarak pagar. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam hayati yang beraneka ragam jenisnya. Indonesia berada pada daerah tropis sehingga banyak tanaman dan tumbuhan yang subur di hampir seluruh negeri. Tumbuhan merupakan salah satu sumber senyawa bahan alam hayati yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan zat kimia berkhasiat. Apa itu jarak pagar? Jarak pagar merupakan tumbuhan liar berbentuk berdu dengan tinggi 1-7 meter, bercabang tidak teratur. Batangnya berkayu, silindris, dan bila terluka mengeluarkan getah. Tanaman ini termasuk dalam famili Euphorbiaceae. Tanaman jarak pagar mampu tumbuh pada tanah berpasir, berbatu, lempung, ataupun tanah liat. Sehingga jarak pagar dapat dikembangkan pada lahan kritis. Klasifikasi jarak pagar yaitu Kingdom Plantae, Divisio Magnoliophyta, kelas Dicotyledon, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Jatropha, spesies Jatropha curcas. Habitat dan persebaran jarak pagar merupakan tumbuhan liar atau ditanam penduduk sebagai tanaman pagar. Sebab itu disebut jarak pagar. Dapat tumbuh baik di tanah yang tidak begitu subur dan beriklim panas, dari daratan rendah sampai ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropis. Sekarang tersebar di beberapa negara tropis, termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia ini banyak ditanam di Pulau Jawa dan Madura. Morfologi jarak pagar pada pohon yaitu perdu atau pohon kecil, bercabang-cabang tidak teratur, tinggi sekitar 1-7 meter, batangnya berkayu, silindris, bercabang, berkulit licin, memiliki tonjolan-tonjolan bekas tangkai daun yang gugur. Bila dipatahkan atau terluka, batangnya akan mengeluarkan getah putih, kental, dan agak keruh. Tanaman jarak pagar mempunyai 3-5 akar tunggang. Pada morfologi bunga, yaitu termasuk bunga majemuk bentuk malai, berwarna kuning kehijauan, berkelamin tunggal, berumah satu. Baik bunga jantan maupun betina tersusun dalam rangkaian berbentuk cawan, muncul di ujung batang atau di ketiak daun. Kelopak 5 buah berbentuk bulat telur, panjang sekitar 4 mm. Benang sari mengelompok pada pangkal berwarna kuning. Tangkai putih pendek berwarna hijau dan kepala putih melengkung keluar berwarna kuning. Pada mahkota terdapat 5 buah dan berwarna agak keunguan. Daun pada jarak pagar termasuk daun tunggal, tersebar di sepanjang batangnya. Pada permukaan atas dan bawah daun berwarna hijau, tetapi permukaan bawah lebih pucat dari permukaan atas. Daun lebar berbentuk jantung atau bulat telur melebar, dengan panjang dan lebar hampir sama, yaitu sekitar 5-15 cm. Helai daun bertoreh, berlaku bersudut 3 atau 5. Pangkal daun berlaku dan ujungnya meruncing. Tulang daun menjari dengan 5-7 tulang utama. Tangkai daun panjang, yaitu sekitar 4-15 cm. Buah jarak pagar berupa buah kotak berbentuk bulat telur, diameter 2-4 cm, berwarna hijau ketika masih muda dan kuning jika sudah masak. Buah terbagi menjadi 3 ruang. Masing-masing ruang berisi 1 biji. Biji berbentuk bulat lonjong, berwarna coklat kehitaman, dan mengandung banyak minyak. Kandungan jarak pagar yaitu pada biji mengandung zat kimia minyak jarak,
atau Oleum ricini yang mengandung berbagai macam trigliserida, asam palmitat, asam risinoleat, asam oleat, dan asam linoleat. Selain itu juga mengandung alkaloid, risinin, dan beberapa macam enzim yaitu enzim lipase dan beta glukosa. Daun mengandung saponin, senyawa flavonoid yaitu antara lain berupa kaempferol, nikotiflorin, quercetin, astragalin, risinin, dan vitamin C. Pada akar mengandung metatrans 2 dekana 4, 6, 8, trinoid, dan 1 tridekana 3, 5, 7, 9, 11, pentin beta sitosterol. Ekstrak pada kulit batang jarak juga banyak kandungannya. Di antaranya saponin, steroid, tanin, glikosida, alkaloida, dan flavonoid. Pada getahnya mengandung tanin, saponin, dan flavonoid. Berikut ini merupakan manfaat dari jarak bakar, yaitu yang pertama, minyak jarak dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat biodiesel. Yang kedua, getah untuk mengobati borok, kudis, eksim, sembelit, dan sakit gigi. Yang ketiga, pada daun digunakan untuk mengobati bengkak karena terpukul, terkilir, patah tulang, luka, gatal-gatal, eksim, jamur di sela-sela jari kaki, mencegah masuk angin bagi bayi, mengobati penyakit lepra, obat cacing, dan juga untuk menyuburkan rambut. Yang keempat yaitu pada buah dan biji digunakan untuk mengobati borok, kronis, rematik, dan untuk menghilangkan ketombe.